Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Jenderal Sudirman pernah berkata, "Kamu bukanlah tentara sewaan, tetapi prajurit yang berideologi, sanggup berjuang menempuh maut untuk kelahiran tanah airmu." Pemirsa, sebanyak 823 prajurit Tamtama resmi menyandang pangkat prajurit 2 pada upacara penutupan pendidikan pertama TNI AD gelombang 2 tahun anggaran 2021 yang dipimpin oleh Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Chardin SE MSI Kamis 14 April 2022 bertempat di Resimen Induk Daerah Militer 1 Bukit Barisan Pematang Siantar. Pangdam 1 BB menyampaikan bahwa pendidikan yang baru saja dilaksanakan bertujuan untuk membentuk diri dari masyarakat sipil menjadi prajurit Tamtama TNI Angkatan Darat yang memiliki sikap perilaku sebagai prajurit Sabta Marga berpegang teguh kepada Sumpah Prajurit serta memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar keprajuritan golongan Tamtama serta kondisi jasmani yang samata. Selaku Pangdam dan pribadi mengucapkan selamat atas keberhasilan yang telah menyelesaikan pendidikan pertama Tamtama TNI AD yang merupakan proses pembentukan siswa calon Tamtama menjadi Tamtama TNI AD. Begitu juga kepada para orang tua prajurit disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus karena telah mempercayakan putranya untuk dididik menjadi prajurit TNI AD di Secata Rindam 1 Bukit Barisan. Selanjutnya akan mengikuti pendidikan lanjutan kecabangan sesuai dengan hasil nilai semua aspek yaitu akademik, kesehatan, garjas, kepribadian, dan psikologi yang telah kalian ikuti sejak awal mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan ini. Pangdam 1 BB mengharapkan tetap menjaga fisik utamanya kesehatan untuk mengikuti pendidikan kecabangan tersebut. Manfaatkan waktu yang ada untuk menyiapkan fisik dan mental serta ikuti semua ketentuan di lembaga pendidikan kecabangan nanti. Pangdam 1 BB mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Danrindam 1 BB, para pembina dan pelatih serta unsur terkait lainnya atas terselenggaranya pendidikan pertama Tamtama TNI AD gelombang 2 tahun 2021. Acara selanjutnya diisi dengan kegiatan demonstrasi bela diri militer, senam senjata, koloni senapan, dan atraksi mountaineering disaksikan oleh Pangdam 1 BB dan undangan lainnya serta penanaman pohon oleh Pangdam 1 BB beserta Ibu Ketua Persib Kodam 1 BB. Dilanjutkan pengarahan Pangdam 1 BB kepada personil dan ibu-ibu Persid Kartika Chandra Kirana Rindam 1 BB. Turut hadir dalam upacara tersebut Irdam 1 BB, Kapok Sahli Pangdam 1 BB, Asrendam 1 BB, para asisten Kasdam 1 BB, dan Rem 022 Pantai Timur, dan Rindam 1 BB, Wadan Rindam 1 BB, Kakesdam 1 BB, Kaajendam 1 BB, Kajasdam 1 BB, Kabekangdam 1 BB, Kapendam 1 BB, LOTNI AL, LOTNI AU, dan Dim 0207 Simalungun, Kapolresta Pematang Siantar, dan Yonib 122 TS, Wali Kota Pematang Siantar, Ketua DPRD Pematang Siantar, para Kabala Korem 022 Pantai Timur, distribusi A dan B Rindam 1 BB, para Kasir Rindam 1 BB, Ketua Persid Kartika Chandra Kirana PD 1 Bukit Barisan beserta pengurus. Sebanyak 923 Tamtama Indonesia yang berdaulat dan kondusif. Terima kasih Pak Panglima. Ya, pertama yang saya jelaskan ini jumlahnya bukan 923 tapi 823. Siap salah Pak Panglima. 651 dididik di sini, kemudian 172 itu dididik di Secata B di Padang Panjang. Ya, dulu Padang Panjang itu ada rindam kita, bagian dari rindam kita di sana, Secata B namanya kita. Jadi terbagi dua.
tapi pelantikan jadi satu. Ya. Dan kita sudah mengikuti rangkaian upacara tadi. Seperti dalam amanat, kita mengharapkan mereka menjadi prajurit-prajurit yang nanti menjadi bayangkari negara Indonesia. Ini baru pendidikan pertama mereka lalui 5 bulan kurang, 4 bulan setengah, atau berapa minggu? 20 minggu. 20 minggu. Nanti mereka akan melanjutkan lagi 4 bulan lagi untuk dasar kecabangan. Jadi nanti mereka akan terbagi dalam cabangan infanteri, kavaleri, artileri, arhanut, ada kurang lebih 15 kecabangan. Mereka akan berlanjut ke sana. Kemudian setelah itu baru penempatan. Harapan ke depan ya seperti yang saya katakan tadi, mereka akan menjadi bayangkari negara. Ya, dalam artian ya mereka ialah yang nanti menjadi tulang punggung Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dimanapun mereka, satuan apapun mereka ditempatkan, mereka akan melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjadi bayangkari negara. Bayangkari itu artinya pengawal, penjaga ya, dari negara. Dalam kondisi damai, ya tentara nanti bisa difungsikan untuk kegiatan-kegiatan pembinaan teritorial dan pembinaan-pembinaan lainnya dalam rangka mendukung pembangunan di daerah. Itu dalam kondisi damai, dan kita berlatih. Dalam kondisi konflik ataupun seandainya perang, maka prajurit harus siap untuk bertempur. Jadi mereka dilatih, ya kalau kita ingin damai, maka bersiaplah kita untuk bertempur. Itu filosofinya, si vis pacem para belum. Kalau Anda ingin damai, bersiaplah untuk bertempur. Pada saat damai, pertahankan damai itu supaya kita tidak perlu menggunakan kekuatan kita untuk bertempur. Kira itu. Oke. Bang, izin punya persyaratan untuk menjadi prajurit, Bang? Tentara itu selalu dididik 3 aspek. Jadi yang pertama adalah aspek fisik. Aspek fisik, kemudian setelah itu nanti dibekali di aspek pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan juga memerlukan kemampuan fisik. Yang ketiga ada persyaratan psikologi. Jadi ada psikologi militer, itu sudah ada kriterianya dari psikologi Angkatan Darat. Artinya ada orang yang tidak lulus masuk ke secata, masuk secaba, nggak lulus. Bukan berarti dia jelek, tapi memang mungkin dia tidak bidangnya. Ya, mungkin dia cocoknya jadi pedagang, jadi manajer, menjadi apa. Yang tentara ini kita mencari orang-orang yang siap menderita, dia aventurir, mau ya, ke lapangan. Dia kalau di lapangan senang, kalau disuruh di kelas terus dia pusing. Tapi kalau di lapangan berlatih, nembak, berlari, ya ada harang rintang, itu justru dia adrenalinnya naik. Nah, orang-orang seperti ini yang kita cari. Ya, jadi aspeknya itu, jadi aspek kesehatan, aspek fisik, kemudian pengetahuan dan keterampilan ditambah psikologi. Karena kalau orang yang manajer atau pedagang terus kita terima jadi tentara, nanti dia selama ini apa yang kira-kira laku dia jual. Nah, itu kan kacau kita, ya. Karena dia mindsetnya untung dan rugi. Nah, kalau di tentara ini nggak ada untung dan rugi. Ya walaupun resikonya dia mati, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan negaranya, kepentingan rakyatnya, kepentingan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang psikologi, aspek psikologinya itu yang. Satu lagi Komandan, izin. Harapan kita ini ke depan untuk menjaga kesatuan dan persatuan negara kita yang kita cintai ini, Komandan, terhadap Papua, Komandan. Tidak bisa semua hal dibebankan kepada TNI. Ya, TNI itu adalah bagian kecil dari komponen yang ada di bangsa ini. Jadi semuanya harus berperan. Ya. Wartawan juga harus berperan. Ya, beritakan yang baik, beritakan yang positif, beritakan yang kita membangun, beritakan kita setara, beritakan kita sudah meningkatkan kesejahteraan secara bersama. Itu hal-hal yang positif. Ya. Jadi wartawan juga ikut berperan. Jadi untuk Papua, mari kita beritakan yang positif tentang Papua. Karena selama ini ada kesenjangan yang sebenarnya kita sudah bangun. Ya, Papua tuh pembangunan saya udah baru 3 minggu yang lalu saya ke Papua. Papua tuh
sama seperti di sini, ya. Tapi karena terus dibesarkan seolah-olah ada kesenjangan, terus ada yang tidak puas, terus seolah-olah dia belum merdeka, sama kayak dulu Aceh, seolah-olah belum merdeka, padahal kita sama, ya. Bahkan di sana sudah ada jalan antar kabupaten dibangun lintas. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Rini Lauli, Ezra Manihuruk, Mona Lisa TV mengabarkan.